Pengen belajar desain di aplikasi CorelDRAW, tapi masih ngerasa bingung harus mulai belajarnya itu dari mana? Simak terus video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deroy Tutorial, channel yang akan membahas seputar dunia desain grafis. Jadi gini, di tempat gua itu ada beberapa orang teman gua yang pengen belajar desain, khususnya di aplikasi CorelDRAW. Tapi selalu pertanyaan yang mereka tanyakan pada saat pertama kali akan belajar itu, tapi gue bingung bro, harus mulai belajarnya itu dari mana? Nah, mungkin itu juga yang kalian rasakan pada saat pertama kali akan belajar di aplikasi ini. Oke, langsung gue jawab di video ini. Jadi, yang pertama kita harus pelajari itu adalah mengenali fungsi dari tools-tools yang biasa kita gunakan di aplikasi ini. Eits, tapi tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, agar subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi-informasi seputar dunia desain grafis buat kalian semua. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama kita lakukan itu adalah membuka aplikasinya. Nah, kita buka aplikasinya. Setelah kita buka, di sini tuh akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dan di sini ada 3 pilihan, teman-teman. Yang pertama itu adalah new document. Jadi new document itu berguna untuk membuat lembar kerja baru. Oke. Selanjutnya di sini tuh ada new from template. New from template itu berguna untuk membuat lembar kerja baru dengan tambahan template yang sudah disediakan oleh pihak CorelDRAW. Gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir itu adalah open recent. Open recent itu berguna untuk membuka beberapa file terakhir yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, karena di sini kita akan membuat lembar kerja baru, maka kita langsung aja klik new document. Setelah kita klik new document, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada beberapa kolom yang mesti diperhatikan. Oke, kolom yang pertama itu adalah name. Name itu adalah nama atau judul yang akan kita berikan untuk dokumen yang akan kita buat. Misal di sini kita kasih nama mengenal Corel. Oke. Terus yang mesti diperhatikan selanjutnya itu adalah kolom size. Size ini berguna untuk menentukan layar kerja desain kita. Semisal kita ingin membuat desain yang nantinya akan dicetak di kertas ukuran A4, langsung aja kita pilih A4. Oke, atau misalkan kita ingin mendesain yang nanti akan dicetak di kertas A3, kita pilih A3. Oke, gitu ya. Karena di sini hanya contoh, saya pilih A4. Oke. Nah, apabila kita ingin mengcustom ukuran, semisal kita ingin membuat spanduk yang ukurannya besar, kita bisa diisi di sini teman-teman, di kolom ini. Isi wide untuk lebarnya dan height ini untuk tingginya. Tinggal teman-teman isi aja. Oke. Terus juga di sini ada yang namanya format ukuran yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa pilihan. Sebagai contoh kita pilih cm. Oke. Terus juga di sini ada pilihan landscape atau portrait, terserah teman-teman, sesuai kebutuhan aja teman-teman. Terus yang mesti diperhatikan lagi adalah ini primary color mode. Jadi primary color mode itu adalah format warna yang akan kita gunakan. Oke teman-teman. Di sini tuh pilihannya ada 2. Yang pertama itu ada RGB. Nah, ini RGB. RGB itu adalah format warna yang akan kita gunakan untuk desain gambar yang akan ditampilkan di platform digital. Semisal kita mendesain untuk kebutuhan foto profil akun media sosial kita, atau kita mendesain gambar yang akan ditampilkan di blog website kita, nah gunakan format warna RGB. Oke. Dan yang kedua itu adalah format warna CMYK. CMYK ini adalah format warna yang digunakan jika kita ingin mendesain untuk kebutuhan gambar yang akan dicetak. Semisal kayak kita akan mendesain brosur, atau mendesain banner, atau mendesain kartu nama. Nah, gunakan format warna CMYK agar warna ketika kita mencetak dan ketika kita mendesain itu tidak berubah. Oke.
Karena di sini hanya contoh, jadi saya pilih Scenic aja. Terus di sini ada rendering resolution. Jadi rendering resolution itu berguna untuk menentukan resolusi gambar yang akan kita buat. Semakin besar angkanya, semakin detail juga hasil gambarnya, dan semakin besar pula ukuran filenya. Tapi karena di sini gua rasa 300 itu ukuran standar, jadi gua gak akan rubah. Oke. Terus ya kayaknya udah, langsung aja kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Oke. Dan di sini ini adalah lembar kerja kita. Apakah kita harus mendesain? Apakah kita mendesain itu harus di sini? Jawabannya tidak teman-teman. Kita bisa mendesain di sini atau juga di sini. Terserah teman-teman. Tapi ketika kita akan mencetak atau akan di print, objek tersebut harus disimpan di sini. Misal kayak gini, objek. Nah, kita akan mencetak gambar kotak ini. Nah, gambar kotak ini ketika dicetak harus berada di posisi ini. Oke. Apabila di posisi ini, dia tidak akan tercetak. Gitu ya teman-teman. Paham? Oke. Kita delete dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang paling atas itu adalah title bar. Nih yang ini. Title bar ini adalah judul atau nama dokumen yang sedang kita gunakan. Yang tadi kita buat itu mengenal Corel. Nah, dia juga muncul di sini. Oke. Terus yang kedua itu adalah menu bar. Ini nih. Jadi menu bar itu adalah area yang berisi menu yang dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Gitu ya teman-teman. Di sini ada file, edit, view, layout, object, text, heatmaps, text, label, tools, windows, dan help. Oke, yang di bawah sini itu adalah namanya toolbar. Jadi toolbar ini adalah menu yang digunakan untuk mempermudah suatu perintah. Jadi kayak semacam shortcut gitu ya teman-teman. Di sini ada new, terus open, ada save. Sebenarnya di sini juga ada. Nah, tapi ini tuh kayak semacam shortcut yang mempermudah kita, teman-teman. Oke, jadi sekali klik langsung jalan perintahnya. Oke. Terus yang selanjutnya itu adalah property bar. Nah, property bar itu ini ya, teman-teman. Property bar ini yaitu adalah tools yang akan muncul jika kita mengklik tools tertentu. Misalnya kayak gini, teman-teman. Oke, kita klik di sini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Atau kita klik di sini, maka dia akan berubah lagi, teman-teman. Oke. Jadi ini tuh berubah-ubah menyesuaikan tools apa yang sedang kita pilih. Oke. Paham ya sampai sini? Jika dirasa ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti gua akan jawab. Nah, yang paling penting apabila kita ingin mendesain atau membuat suatu gambar itu adalah ini teman-teman, toolbox. Jadi toolbox ini adalah berupa tools yang digunakan untuk membuat, mengisi, atau mengedit suatu objek. Itu ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa tools yang akan gue jelasin fungsinya. Nah, yang pertama itu adalah pick tools. Yang gambarnya kayak ujung anak panah ini teman-teman. Oke. Nah, gunanya itu untuk menyeleksi, mengatur ukuran, memiringkan, atau memutar objek. Oke teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Gue contohin ya. Kita bikin objek dulu. Nah, kayak gini. Jadi, semisal kita ingin memilih objek, kita klik aja. Oke. Apabila kita ingin mengatur ukurannya, cukup kayak gini. Bisa tarik di sini, atau di sini, atau di sini. Terserah kalian, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya untuk merotasi. Jadi untuk merotasi itu kita tinggal klik sekali lagi. Nah, sampai muncul kayak gini, tampilan kayak gini. Oke. Nah, apabila kita ingin merotasi, tinggal klik aja di bagian sini, lalu kita putar. Oke. Nah, tergantung kebutuhan kita, maunya segimana. Itu ya teman-teman. Terus bisa juga untuk memiringkan objek. Jadi memiringkan objek itu kayak gini. Kita klik di sini, nih. Ikonnya kayak gini teman-teman. Kayak dua anak panah yang saling berlawanan gini. Oke. Kita tarik lalu kita tahan dan tarik. Oke. Kayak gitu ya teman-teman. Oke ya, paham ya sampai sini?
tentang Pictoster ini. Nah, terus yang kedua itu adalah Shape Tools. Shape Tools ini berguna untuk mengedit atau memodifikasi objek berbentuk kurva. Nah, karena kotak ini belum berbentuk kurva, maka kita jadikan dulu objek ini berbentuk kurva, teman-teman. Caranya gimana? Nah, caranya kayak gini. Kita tinggal klik, pilih ini, lalu kita klik objek, lalu convert to curves. Oke. Nah, kayak gitu, teman-teman. Atau shortcutnya bisa juga dengan cara tekan Ctrl plus key. Nah, maka dia akan menjadi garis kurva atau objek kurva ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita contohkan Shape Tools. Semisal saya di sini ingin membuat garis ini melengkung. Caranya gini, teman-teman. Kita klik di sini, lalu klik di sini. Oke. Nah, langsung aja kita tarik. Bisa kayak gini. Oke. Atau misalkan kita ingin membuat garis yang agak sedikit meliuk-liuk. Oke, teman-teman. Nah, kayak gini, teman-teman. Cukup kita tarik anak panah ini, gambar panah ini nih, ke arah yang kita inginkan. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Misalkan kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Sampai sini paham ya tentang Shape Tools ini. Selanjutnya kita ada Smooth Tools. Smooth Tools ini berguna untuk mengubah objek menjadi lembut. Gitu ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Ini kan tajam ujung ini tuh. Nah, kita tuh pengen bikin agak sedikit lembut atau agak sedikit bulat. Nah, caranya cukup kayak gini. Klik, lalu tahan sampai ke bentuk yang kita inginkan. Kayak gitu, teman-teman. Oke, caranya tinggal klik lalu tahan. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, paham ya? Terus selanjutnya setelah smooth itu ada smear tool. Gua gak ngerti bacanya kayak gimana. Smear tool ya. Jadi smear tool ini adalah untuk menarik garis tepi objek ke arah yang kita inginkan. Caranya gimana? Caranya seperti ini, teman-teman. Nah, caranya kita klik, lalu kita tarik ke arah yang kita inginkan. Misal ke arah sini. Oke, sambil ditahan ya, diklik lalu ditahan. Oke. Nah, kayak gini. Klik lalu ditahan. Oke, teman-teman. Paham ya? Setelah smear tool, selanjutnya ada yang namanya Twirl. Twirl tool ini berguna untuk mengubah bentuk objek menjadi seperti putaran angin. Contohnya kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi dia itu akan berputar-putar seperti pusaran angin. Oke? Gitu ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya masih sama. Cukup kita klik dan kita tahan aja sampai bentuk yang kita inginkan. Oke, teman-teman ya. Terus selanjutnya lagi ada Attract Tool. Attract Tool ini berguna untuk menarik outline ke objek ke arah yang kita inginkan layaknya magnet. Itu, teman-teman. Nah, ikonnya juga kan ada seperti bentuk magnet. Jadi caranya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat objek ini agak ke belah sini, caranya dengan tarik seperti ini. Kita tarik, tahan, klik, lalu tahan sampai ke arah. Nah, kayak gitu, teman-teman. Di sebelah sini satu lagi. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi kayak magnet yang menarik, teman-teman. Itu ya. Oke. Selanjutnya lagi ada Repel Tool. Repel Tool ini hampir sama kayak Attract Tool, tapi dia itu ke arah yang berlawanan. Kalau tadi itu menarik, kalau ini tuh mendorong. Caranya masih sama, teman-teman, kayak yang tadi, klik dan tahan. Nah, kayak gitu. Dia tuh ke arah sana kan. Kalau tadi kita pencet di sini, ketika kita Attract Tool itu, maka dia akan tertarik. Tapi ketika ini dia akan terdorong. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu, teman-teman. Caranya masih sama, klik lalu tahan. Klik lalu tahan. Caranya masih sama, teman-teman. Oke. Selanjutnya itu ada smooth tool. Gue gak bisa bacanya, teman-teman. Jadi smooth tool ini adalah gunanya untuk semacam kayak membelah outline pada suatu objek.
Contohnya kayak gini, misalkan kita ingin membuat belahan di objek ini. Nah kayak gitu, maka objek ini akan terbelah teman-teman, kayak gitu ya. Terus di sini juga, nah kayak gini. Nah ukurannya itu bisa kita rubah di sini teman-teman. Nah misalkan lebih kecil atau lebih besar, tergantung kebutuhan teman-teman aja. Oke. Setelah itu ada yang namanya Roughen Tool. Roughen Tools ini yang bentuknya kayak garpu, berguna untuk membuat garis outline menjadi tidak rata, gitu ya teman-teman. Semisal contohnya kayak gini. Nah, jadikan dia itu tidak rata. Yang ini rata, kita buat tidak rata, gitu ya teman-teman. Oke. Nah kayak gitu. Caranya masih sama kayak yang tadi. Oke. Klik lalu tahan. Nah kayak gitu. Oke teman-teman. Oke ya. Terus selanjutnya itu ada crop tool. Ya seperti pada aplikasi lainnya, yang namanya crop tool itu untuk memotong suatu objek. Nah kita kasih warna dulu dah objeknya teman-teman, biar agak jelas. Oke. Cara memberi warna pada objek itu caranya sangat mudah. Cukup kita klik pada palet warna yang ada di sini. Oke, misalkan kita ingin kasih warna biru. Dan nah, langsung. Oke, setelah kita klik, warna yang pernah kita gunakan ini akan muncul di sini, teman-teman. Dan apabila kita perhatikan, di sini itu ada yang namanya garis tepi atau outline. Cara menghilangkan outline itu, caranya seperti ini, teman-teman. Bisa di sini, nah seperti ini, atau bisa juga dengan cara mengklik kanan pada kolom yang ada tanda X ini. Salah nih. Nah kayak gitu teman-teman. Oke ya, paham sampai sini teman-teman? Oke, kembali lagi kita ke crop tool. Jadi crop tool ini adalah untuk memotong atau menyeleksi bagian objek. Misalkan kita hanya memerlukan objek yang belah sini aja, sedangkan belah sini kita mau buang. Nah caranya cukup gampang teman-teman, tinggal kita klik, tahan, lalu tarik. Oke, nah kayak gitu, lalu kita tekan enter. Nah kayak gitu teman-teman, maka secara otomatis dia akan menghilang yang bagian itu akan hilang. Kita hanya pakai objek yang ini aja, gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada knife tool. Jadi knife tool itu berguna untuk memotong suatu objek. Bedanya sama yang tadi crop tool itu, kalau crop tool itu kan akan hilang bagian di sininya. Tapi kalau pakai knife tool itu dia tidak akan hilang, hanya akan memotong aja. Gitu teman-teman. Contohnya kayak gini, misal kita bikin seperti ini. Mana? Nah. Nah, misal seperti ini. Oke. Nah, dia itu tidak hilang, teman-teman. Dia hanya terbagi dua. Gitu ya. Paham ya? Oke. Jadi kalau misalkan crop tool itu untuk menyeleksi gambar yang kita inginkan saja, kalau ini tidak. Ini tuh membagi dua. Jadi kita bisa pakai objek yang lainnya juga. Kalau crop tool yang tadi itu, objek yang tidak kita inginkan akan hilang, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terus selanjutnya di sini tuh ada yang namanya zoom tools. Ya, zoom tools itu berguna untuk memperbesar atau memperkecil tampilan area kerja kita teman-teman. Cara pakainya gimana? Cukup dengan klik, lalu misalkan kita ingin memperbesar area yang ini, klik, tahan, lalu kita ya gitu ya, klik, tahan, lalu lepaskan, gitu ya. Semisal kita ingin memperkecil, cukup dengan klik kanan pada mouse, lalu tahan, tarik, lepaskan, kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah kayak gitu. Klik kiri untuk memperbesar dan klik kanan untuk memperkecil, gitu ya teman-teman.
Oke. Terus selanjutnya itu ada pen tool. Jadi pen tool itu berguna untuk menggeser tampilan area kerja kita. Oke. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya untuk zoom tool ini kita bisa lebih mudah dalam mengoperasikannya. Tidak usah klik yang ini, tapi kita cukup menggunakan scroll yang ada pada mouse kita. Oke. Jadi caranya cukup scroll ke atas untuk memperbesar dan scroll ke bawah untuk memperkecil. Itu ya teman-teman. Nah, scroll ke atas untuk memperbesar dan scroll ke bawah untuk memperkecil. Gitu. Oke. Tinggal kita arahkan bagian mana yang ingin kita perbesar. Misalkan di sini, kita arahkan aja ke sini. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Semuanya paham sampai sini? Jika dirasa ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti gue akan jawab. Oke, sekian dulu video kali ini. Dan untuk pembahasan tools-tools yang lain, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan share, agar teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain juga bisa ikutan belajar. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.